sekarang tingkatan sekolah. Nah ini nih. Kalau tadi produk, ini sekolah. Jadi ada sekolah, paling bawah itu sekolah yang dihitung. Asal ada. Jadi kalau misalnya ya ada kita dirikan sekolah, sudah terdaftar, artinya sudah dihitung di dinas pendidikan. Ada nih. Tapi itu nggak cukup Bapak Ibu. Harus naik ke level 2 apa? Diperhitungkan. Ada apa di sekolah itu. Ya. Nah tadi saya sampaikan di Kapsek, KBS waktu awal didirikan dihitung. Oh ada kampus baru, dihitung. Nah, sekarang insya Allah mulai diperhitungkan. Ya semoga tahun depan kalau ada lulusan. Ya. Nah lama-lama jadi apa? Model. Apa ada yang bisa ditiru? Ya saya ulang ya, kalau di sini asal ada, di sini ada apa di sana? Nah, ada sekolah baru di Madani apa? Pak Hasan di Al-Madinah. Kita mulai ya, ada apa di sana? Mulai diperhitungkan. Ya. Tapi kalau misalnya apa ada yang bisa kita tiru? Nah, berarti mulai model. Nah, kalau semua ada, level paling atas. Anda mau tiru apa, mau belajar apa, kami ada. Palu gada, apa lu mau, gua ada. Jadi kita sekalian, kira-kira ada di level mana sekarang? Atira. Mungkin ya, insya Allah ini sudah dapat ini juga menuju sini. Karena kemarin saya ketemu siapa ya? Prof. Saleh Palu, mantan rektor Unibos, Atira. Ya. Kemudian kemarin juga saya ditelepon dari Parepare. Pak, bisa ke Parepare Pak, ajari sekolah-sekolah di Parepare menyusun Renstra. Ya ada yang minta Pak Tawakal, Pak Baharudin, kepala cabang dinas. Ya, jadi salah Kamis Jumat depan. Jadi kita mulai di sini Bapak Ibu. Apa ada yang bisa ditiru? Ya. Nah semoga nanti lama-lama ke sini nih. TK sudah mencanangkan ke sini. Oke, sekalian. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita ingin naik ya. Mau Bapak Ibu? Mau naik level semua? Di baik pengetahuan, baik apapun ya. Mau naik level, coba angkat tangannya mau naik level. Alhamdulillah. Yang tidak mau, nggak ada ya. Nah, pertanyaannya, masuk di temanya. Bagaimana caranya upgrade level? Bukan upgrade komputer ya, hati-hati. Tapi level diri kita. Nah, saya ingin bawa ke sini. Belajar dari jenderal perang terbaik dunia. Bapak Ibu? Kira-kira siapa aja ya jenderal perang terbaik sepanjang sejarah? Ada banyak ya, ada banyak ini. Ada Richard, Khalid bin Walid, Al-Fatih, Salah Al-Lubi, Genghis Khan, Sun Tzu, Napoleon Bonaparte, Gajah Mada, dan Sudirman. Betul Pak Ustadz? Ada Sudirman. Pertanyaannya, dari yang terbaik ini, siapa yang paling terbaik? Siapa? Nah, sekalian, ini kalau kita mau jawab, ada hadisnya. Ini hadisnya. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? 850 tahun setelah hadis ini disampaikan oleh Rasul. Perlu waktu yang lama. Oke, kita lihat dulu ya. Seperti apa Al-Fatih ini nih. Boleh diputar videonya Pak Iqbal tadi yang saya berikan. Kalau mau nonton filmnya ini 2,5 jam. Ya, kalau sekarang nggak usah ya, kita 2-3 menit kayaknya. Lampunya mungkin. وأشغلي
وصحبه أجمعين. Oke, tepuk tangan untuk film ini. Kalau mau yang lengkap Bapak Ibu 2,5 jam itu bagus ya. Kalau mau ditonton bagaimana sejarahnya. Nah, kita kembali ke yang tadi. Jadi sekalian, apa rahasianya tadi Al-Fatih sehingga bisa jadi yang terbaik? Apa? Nah, oke, mari kita lihat sama-sama ya. Jadi, nah ini nih. Ini biografinya. Jadi tadi jadi raja umur berapa? 22. Ini kalau di sini. Tapi yang menarik nih, hafal 30 juz pada umur 8 tahun. Kemudian usia 21 tahun, fasih bahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Belum ada bahasa Inggris ya waktu itu ya. Sekalian. Oke, jadi memang, nah ini ya Konstantinopel. Kita nggak ulas ini. Dan ini bentengnya selama 1123 tahun tidak ada yang bisa tembus. Ya, baru bisa ditembus oleh Al-Fatih dengan seperti ini nih. 60 meter, dalamnya 10 meter. Mungkin ada buaya di sini, ada air ini. Ya. Nah ini nih, bentengnya. Nah, apa tahapannya? Panjang Bapak Ibu, panjang. Tadi di sini gagal ya, kemudian menyeberangkan kapal melalui Galata. Nah, baru berhasil. Ya, ini kalau mau dikaji ada bukunya ini, kalau nggak salah bukunya Felix Xiao. Nah, ternyata apa yang membuatnya berhasil Bapak-Ibu sekalian, dicoba dibuat strategi mapnya, itu di bawah ini nih. Competent people, high technology, dan good culture. Itu dulu yang pertama sekalian, yang jadi dasarnya. Jadi orangnya kompeten, teknologinya yang tercanggih, terus budayanya bagus. Ditambah finansialnya juga siap, nah baru ini bisa jalan. Oke. Kita nggak ulas lebih spesifik. Nah ini sekalian. Jadi bagaimana menyiapkan leader dan bagaimana menyiapkan arminya, pasukan. Dua ini aja kuncinya. Ya, didampingi ulama, didampingi wazir, jenderal terbaik, pasukan terbaik, logistik terbaik, supporting terbaik. Oke. Nah sekalian ini dia. Jadi ada memang gurunya khusus. Ya tadi ya 8 tahun tuh, 6 bahasa. Ya, kemudian tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tahajud. Ya, kebayang ya, tidak pernah meninggalkan. Ini. Salat rawatib dan tidak pernah masbuk dalam salat wajib. Jangan-jangan kita lebih banyak masbuknya. Serius Bapak Ibu, saya kan masbuknya lagi. Ya, ini. Oke, lanjut sekalian. Nah ini ya, ini kalau mau dibaca nanti ya. Nah ini dia. Nah kemudian pasukannya juga nih. Pasukannya luar biasa, ada gradingnya, kepangkatannya, levelnya juga ada. Dia punya pasukan khusus 10 sampai 12 ribu dari 250 ribu tadi. Baik sekali ya. Ada yang kata Pak Murus, bela negara berapa pasukan Pak? 300 pasukan. Ini berapa tadi? 250 ribu. Kira-kira gimana ya logistiknya ya? Gimana kira-kira makanannya? Nggak kebayang Bapak Ibu, nggak kebayang. 250 ribu. Nah, oke ya, ini banyak sekali. Nah, teknologi juga sama, non-militer sama militer. Ya, kita nggak kaji khusus, ini kami di Kala Group dipelajari, satu sesi khusus. Ya, di pelatihan strategic management, dipelajari khusus ini. Oke, nah ini juga sama, good culture, salat berjamaah bersama, tausiah, ya, dan sebagainya. Nah, keuangan juga sama Bapak sekalian. Bagaimana keuangannya bisa optimal. Nah, mari kita lihat. Ya, ini jalan. Nah, ini rahasianya. Jadi ada 6 Bapak sekalian. Menjalankan ketaatan, motivasi kerja ibadah, visi misi yang kuat, strategi yang handal, dan eksekusi, improvement, dan monitoringnya excellent. Dan hasil diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik sekalian. Jadi ada 6. Oke. Nah, kembali ke hadis tadi. Jadi, ini tadi ya, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Nah, sehingga sekalian, kajian kami ya di Kala Group itu,
sebenarnya kalau mau jadi yang terbaik, pantaskan diri dulu menjadi yang terbaik. Ya, jadilah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Nah, mari kita lihat. Nih. Sebaik-baik pemimpin. Nah, sekalian, kami sudah coba ini ya, kami coba. Bagaimana caranya ini? Jadi beberapa teori digunakan, ada level leadership, ini ya, ada 5 level. Di kalangan pimpinan kami sudah kaji. Kemudian ini juga ada, sudah dibahas beberapa 1 hari khusus pernah ya. Ini. Nah, terus kalian di level pemimpin kami buat program khusus juga. Nah, sekarang bagaimana di sini nih? Ya, kita semua nih yang di guru, di karyawan dan lain sebagainya. Nah, terus kalian kami coba adopsi konsep ini. Nah, ini sebenarnya nih yang menjadi inti untuk Bapak Ibu yang di guru. Jadi kalau di Kala Group ada level ya ini dari staff, technical leader, operational leader, strategic leader sampai eksekutif. Kemudian yang bukan struktural ini nih. Ada analis, associate, spesialis sampai expert. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau yang struktural ini, yang non struktural ini. Nah, untuk guru, nah, kami adopsi dari KPI, ini dari Pak Masruri, Ustaz Masruri. Nah, beliau membangun 5 level juga. Ada guru pemula, ada guru pemula terampil, ada guru mampu, ada guru mahir, dan guru ahli. Ini konsepnya. Sekalian. Dan ini sudah ada indikatornya juga. Nah, kami lagi coba adopsi untuk bagaimana konsep ini kita coba gunakan. Coba kita lihat dulu. Kira-kira kalau pemula, apa artinya pemula ya? Baru. Ya. Nah, seperti apa? Nah, ini dia ya. Jadi pemula, pemula terampil, mahir, mampu, dan ahli. Jadi inilah maksudnya tadi Bapak Ibu. Jadi upgrade to the next level. Misalnya yang guru. Wih, saya di mana sekarang ya? Saya baru di sini Pak. Naik ke sini. Oh, baru di sini, naik ke sini. Baru di sini, naik ke sini. Baru ke sini, naik ke sini. Kalau sudah di sini, kemana lagi? Ke bawah lagi. Nah sekalian, nah mari kita lihat. Kalau yang pemula, nah masih perlu banyak mengenal tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab sehari-hari, termasuk dalam membuat program dan persiapan mengajar, mengelola kelas, mengenal murid-murid, guru lain, kelas sekolah, dan lingkungan sekolah. Ini. Kayaknya sih di Atira nggak ada di sini Bu Nila ya. Sudah lolos semua deh, sudah lolos. Ada yang masih merasa di level 1? Lolos ini? Lolos. Nah, kita lihat level 2. Nah, ada 4. Pemula terampil. Mereka sudah mengenal apa yang disebut dengan pengetahuan strategis, dalam arti mereka mengetahui bila boleh menyimpang dan bila harus tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konteks tertentu. Nah, mereka sudah mulai berani dan memutuskan untuk menyesuaikan tindakannya dengan keadaan dan kebutuhan dalam konteks. Oh, begini kondisi, dia berubah. Jadi tidak lagi sekedar SOP. Ya. Nah, pengetahuannya nih sudah mulai menyatu dalam praktek dan pengalaman. Oke, ya. Kepercayaan atas kemampuan diri sudah mulai tumbuh. Nah, itu level 2. Kira-kira sudah lolos semua di sini? Ada yang lolos, ada yang belum. Berarti ada yang level 1 dong. Oke, level 3. Nah, ini dia. Ya. Penguasaan materi dan metode pembelajarannya sudah mantap. Ya. Mempunyai kemampuan memilah dan memilih serta memutuskan tindakan. Ya, begitulah ya. Nah, dan sebagainya. Namun, nah ini yang membedakan nih, fungsi guru sebagai pelatih dan pembimbing belum optimal. Itu yang membedakan. Nah, level 4 ini mahir, ya, cepat dalam mengambil keputusan, mengajarkan konsep melalui berbagai cara. Intuisi sudah mulai berkembang, tetapi masih bersifat analitik. Jadi ini intuisinya sudah tumbuh nih. Kayaknya kalau yang kayak Pak Surya lewat mini. Ya, kalau intuisi ini kan dari pengalaman Bapak Ibu. Ya, atau mungkin Pak Haji Sangkala juga ini kayaknya lewat mini. Intuisi. Oh, begini Pak. Ini ya.
Nah kemudian kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab terhadap konsekuensi atas tindakannya sudah tinggi. Nah level 5, ini yang paling tinggi nih. Cepat, terampil dan gesit, intuitif, hampir otomatis, ya, monalitik, ya, independen dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, jadi ini pengenalannya ya. Jadi kita coba adopsi konsep ini. Bisa enggak ya di guru-guru nantinya kita gunakan. Nah termasuk juga di karyawan dengan indikator yang berbeda. Jadi kita bisa cek siapa di sini, siapa sudah di sini dan sebagainya. Tapi kita mau dorong bagaimana agar semuanya minimal di mahir. Minimal di mahir. Ya, kita mau dorong minimal di sini nih. Ya. Nah, nanti seperti apa langkahnya? Nah, jadi kita akan gunakan pendekatan yang holistik, tidak sekedar bekerja, ya, tapi juga harus belajar dan berkembang. Ya, kita kasih training, kemudian dicek berkembangkah, ya, naik nggak levelnya. Nah, sekalian, nah harapannya nantinya kita punya tim bisa di level yang mana? Yang A, motivasi tinggi dan kompetensi tinggi. Jangan yang B, jangan B nggak apa-apa ya, motivasi tinggi, jangan yang ini. Apalagi yang C, kompetensi rendah, motivasi rendah. Ya, yang D juga ada sedikit masalah. Ya, minimal yang mana ya? Minimal mungkin B dan D, jangan yang C. Dia di level 3, insya Allah, dia ada di sini. Ya, tinggal motivasinya yang didorong. Oke, Bapak sekalian, itulah SDM unggul. Nah, kalau yang leader, ini tadi ya, levelnya. Nah, kita juga buatkan. Selain training, talent forum, ya, penugasan, dan lain sebagainya. Ada tugas-tugasnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk mengetahui semua tadi? Itu kan pertanyaannya ya. Bagaimana caranya? Nah, Bapak sekalian, selama ini kita sudah ada penilaian kinerja. Betul ya? Nah, penilaian kinerja kita ada tentang KPI dan ada kompetensi. Nah, tetap pakai itu. Cuma kita pertajam. Jadi yang KPI, KPI, ya KPI itu menilai kinerja. Yang kompetensi nanti menilai level. Nah, kemudian penentuan levelnya bukan hanya dari manajemen, tapi juga melibatkan pimpinan unit dengan talent review meeting. Jadi nanti dibahas. Misalnya ya di SMA Kajol, Pak Tawakal dan tim itu akan membahas kira-kira siapa ya di level mana. Nah, kemudian sampai akhirnya ya ada pengembangan sampai penyiapannya semua. Bapak sekalian. Nah, apa langkah selanjutnya Bapak Ibu? Kalau ini jalan, ya kita bisa lakukan ini. Nantinya, kalau selama ini Bapak Ibu sudah dapat tunjangan kinerja, ada ya? Nah, nanti kita juga akan berikan ada istilahnya tunjangan kompetensi. Ditambah tunjangannya. Ya, enggak sekedar tunjangan kinerja. Yang sudah ada sebelumnya tidak hilang. Ya, bertambah. Nah, tapi kita lihat sesuai tadi levelnya. Ya, kalau di kinerja itu hanya 2 yang dapat, A dan B. Kalau yang kompetensi sampai C, A, B, C bisa dapat. Ya, karena kata tadi Pak Bakri, kan kita mau dorong. Ya, kita mau dorong orang untuk belajar. Nah, kita perlu support. Nah, kira-kira sekalian, jadi gitu. Jadi tetap yang kemarin cuma dipertajam aja. Ya, nggak ada hal yang sangat baru, kita lebih lihat kompetensinya. Nah, harapannya Bapak Ibu, nah ini dia. Jadi reward yang nanti berlaku ada 3P namanya. Pay for performance, ini kinerja. Pay for position, nah ini Bapak Ibu ada tunjangan jabatan, mungkin ada juga di situ ya, golongan dan lain sebagainya. Nah, ada pay per person. Nah, person ini kaitannya ke kompetensi. Ini yang kita mau tambahkan. Ya, ini yang sudah jalan, ini juga sudah jalan. Nah, sekarang tinggal satu ini. Ini konsep pernah disampaikan konsultan Kala Group, Pak Dewanto namanya ya, tahun 2014 kayaknya. Nah, kita coba adopsi. Dan kemarin Bu Ima sampaikan ini. Tolong ya, kaitannya dengan
level dari karyawan juga dilihat. Oke, saya kira itu Bapak sekalian ya yang saya sampaikan. Jadi 3 ini ya. Position tidak sekedar golongan, tidak sekedar jabatan, tapi juga apa? Kompetensi. Nah, kemudian tentu juga kinerja. KPI tetap dipakai. Demikian Bapak Ibu sekalian, Atira